Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Menyeberangi Sungai Yordan. Ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Silakan. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Silakan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, saudara lihat yang mendasari apa yang saya sampaikan pagi hari ini, saudara perhatikan ayat yang kelima, dikatakan begini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Baca sama-sama. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bila mendengar kata ajaib, keajaiban, kalau dalam dunia modern, hal ini, kata keajaiban atau pengalaman keajaiban terasa menjadi hal yang asing di tengah-tengah, bahkan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dunia sekitar kita seringkali mendorong saya dan saudara untuk selalu merasionalkan atau melogikakan segala sesuatu, termasuk tentang Tuhan. Segala sesuatu yang tidak cocok di pikiran dengan hitungan manusia, nah itu mustahil. Nah, saudara lihat banyak orang hari ini mulai kehilangan keyakinan mereka terhadap karya ajaib Tuhan. Pak, doa udah sekian lama Tuhan tidak tolong. Ya memang Tuhan tidak bisa lakukan hal yang ajaib sih buat saya. Saya sudah berdoa untuk ini, saya sudah bergumul untuk ini, saya sudah setia untuk begini dan sebagainya. Tapi tidak ada hal yang ajaib yang terjadi. Bukankah itu yang seringkali mungkin menjadi saudara ya, menjadi kendala-kendala kita saudara. Nah, ada beberapa orang yang mulai skeptis, mereka mulai mereka mulai meragukan apakah Tuhan melakukan keajaiban enggak sih? Apakah Tuhan masih bekerja? Atau ada juga ekstrim yang lain, minggu lalu saya sampaikan, ada orang Kristen sibuk kejar cari mujizat, cari keajaiban. Minggu lalu saya katakan, wah ada pendeta lakukan keajaiban mujizat di stadion ini. Berbondong-bondong mereka ikut ke sana, biar jadi tajir, biar sembuh dari sakit, biar begitu. Nah akhirnya orang dengan ekstrim ini mereka kejar mujizatnya, mereka kejar hal yang ajaib, tapi mereka akhirnya tidak mengejar Tuhan sang pemberi keajaiban. Jadi dua ekstrim ini juga salah ya saudara ya. Ketika kita tidak percaya terhadap mujizat keajaiban, bahkan ketika kita terlalu mengagung-agungkan mujizat keajaiban lebih daripada Tuhan. Nah saudara, kita lihat dalam ayat yang kita baca pada Yosua 3 ayat 1 sampai 6, bangsa Israel di sini memasuki musim atau babak yang baru di dalam perjalanan mereka. Ketika Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir, kemudian berputar-putar di padang gurun hampir 40 tahun. Saudara perhatikan di sini momen yang kita baca, ayat yang kita baca ini adalah titik sebelum mereka beralih memasuki tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, mereka kemudian harus melewati sungai Yordan. Nah, nanti saudara lihat ada 3 poin minggu lalu saya sampaikan, saudara bisa nanti cek di Instagram gereja, saudara bisa perhatikan di sana. Nah, kita lihat di sini bahwa dikatakan dalam ayat 5, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, sebelum orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban. Dan saya rasa
tidak salah untuk kita memasuki tahun 2024 di minggu yang ketiga. Gak salah juga untuk kita mengimani bagian firman Tuhan ini. Bahwa di dalam menjalani tahun ini 2024 tidak semakin mudah, tidak semakin gampang, akan makin banyak tantangan, pergumulan yang terjadi. Tetapi mari kita yakini bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ada amin saudara? Nah mari ketika firman Tuhan ini disampaikan, saudara berdoa dalam hati, Tuhan buka hatiku, buka pikiranku, Tuhan tumbuhkan iman supaya aku boleh mempercayai, mengimani karya-karya ajaib Engkau kerjakan. Saya nggak tahu ada doa-doa seperti apa, hal-hal ajaib seperti apa yang hari ini saudara tunggu, saudara nantikan. Buat yang muda-muda, mungkin terobosan dalam pekerjaan, lagi cari kerja atau yang sudah bekerja, pengen meningkat dalam karir. Ketika meningkat dalam karir, saudara berpikir siapa pasanganku, siapa suami, siapa istriku, atau orang tua yang sudah membesarkan anak. Saudara sadar, saudara tidak tambah muda tapi tambah tua gitu saudara. Saudara terbatas dan sebagainya. Saudara butuh karya ajaib Tuhan. Atau bahkan saudara suami, saudara istri, saudara lagi bergumul tentang kehidupan suami, istri, saudara. Itu hal yang sukar untuk saudara kerjakan. Saudara lagi menunggu berdoa terhadap karya ajaib Tuhan. Dan banyak pergumulan-pergumulan lain yang mungkin selama ini saudara sedang minta Tuhan kerjakan hal yang ajaib. Tuhan kerjakan mujizat dalam hal ini. Nah saudara perhatikan dari pengalaman Yosua dan bangsa Israel ketika mereka menyeberangi sungai Yordan. Kita akan melihat ada beberapa hal yang dapat menolong pemahaman kita untuk menumbuhkan iman kita, menantikan, mengimani janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Amin. Kita lihat yang pertama, apa yang harus kita pahami dalam menantikan keajaiban atau karya mujizat Tuhan. Kita lihat yang pertama yang harus kita pahami, bahwa dalam menyatakan keajaiban, Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengarahkan umat pada pimpinan Tuhan. Maaf saya lupa, saudara bisa akses seluruh khotbah saya di website saya www.corneliuskando.wordpress ya. Saudara bisa ikutin, barangkali ada beberapa hal yang saya terlalu cepat. Nah kita lihat yang pertama, dalam menyatakan mujizat atau keajaiban, Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengarahkan umat Tuhan pada pimpinan Tuhan. Kita lihat ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu, perhatikan, yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Ya, saudara perhatikan kalimat ini. Yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Ini proses ya saudara ya. Nanti kalau saudara baca sepanjang Yosua pasal ketiga, saudara bisa lihat bahwa Tuhan kerjakan keajaiban. Mereka mampu menyeberangi sungai Yordan pada waktu itu. Nah tetapi kita lihat ada proses-proses, ada respon-respon yang harus dilakukan. Dikatakan bahwa orang Israel ini mereka harus lihat tabut perjanjian. Nah tabut perjanjian yang diangkat para imam yang memang suku Lewi. Saya ajak saudara berpikir. Nah bila kita renungkan, sebenarnya saudara tabut perjanjian itu tanpa keberadaan imam yang mengangkat tabut perjanjian, Tuhan bisa pakai hal-hal yang lain. Misalkan Tuhan kan ajaib ya saudara ya. Misalkan tabut itu bisa melayang sendiri gitu ya. Itu imajinasi saya. Bisa melayang sendiri. Kok kenapa Tuhan repot-repot pakai imam-imam para suku Lewi? Padahal Tuhan bisa membuat tabut itu terangkat sendiri. Buktinya tiang awan, tiang api Tuhan bisa taruh di depan bangsa Israel. Kenapa dengan tabut perjanjian ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan? Nah tetapi justru kemudian saudara perhatikan Tuhan pakai unsur manusia. Yaitu para imam-imam, artinya orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Nah saudara perhatikan, sebagaimana kita ingat bahwa tabut perjanjian adalah dikatakan minggu lalu kita belajar adalah lambang kehadiran Tuhan ya. Bahkan di tabut ini berisi 2 loh batu, perintah Tuhan, berisi buli yang berisi mana. Dan dapat kita artikan bahwa tabut perjanjian ini sebagai selain lambang kehadiran Tuhan,
tabut perjanjian ini juga sebagai lambang kehendak atau perintah Tuhan. Nah, saudara lihat di sini apa yang kita dapat pelajari bagian ini dalam menyatakan keajaibannya di tengah-tengah kehidupan kita. Hingga hari ini Tuhan masih memakai hamba-hambanya untuk menjunjung atau mengangkat firman Tuhan, mengajar umat Tuhan dalam firman Tuhan untuk mengarahkan saya dan saudara untuk kemudian kita dapat mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Nah, pasti saudara pikir, berarti ini harus dengar-dengar Pak Pendeta gitu ya. Nah, di sisi lain saya tidak minta bahwa saudara harus menghormati kami para pendeta, hamba-hamba Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Tapi saya percaya bahwa Tuhan masih memakai para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, memberikan arahan kepada saudara untuk kemudian saudara tetap ada di dalam jalan di mana saudara mampu mengalami keajaiban Tuhan. Ada amin saudara. Nah, kita lihat pola ini ya, Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengarahkan umat Tuhan sehingga umat Tuhan dapat mengalami keajaiban. Saudara lihat, saya tidak tulis ayatnya tapi kita ingat aja, saya cuma highlight beberapa hal. Saudara ingat ketika bangsa Israel ada di tanah Mesir ya saudara ya. Dikatakan dalam Keluaran mereka berteriak-teriak, mereka berseru-seru. Tetapi kemudian apa? Tuhan kirim Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar. Saudara ingat kan terjadi mujizat keajaiban. Ada 10 tulah, mereka menyeberangi Laut Kulsum dan sebagainya. Tetapi apa? Tuhan kirim Musa hambanya untuk mengarahkan umat Tuhan. Lain lagi. Ketika bangsa Israel mereka udah ada di tanah perjanjian, tapi mereka hidup dalam dosa. Tuhan mempersiapkan seorang yang bernama Samuel. Ya, saudara ingat ya, masih kecil, umur 2 tahun gitu saudara. Kemudian dia ada ditaruh di rumah Tuhan, dipersiapkan untuk ternyata Tuhan pakai sebagai nabi. Bahkan kalau saudara ingat Samuel menyampaikan firman kepada Imam Eli pada waktu itu ya. Untuk mengarahkan umat Tuhan. Bahkan kalau saudara ingat di Israel sampai hari ini Samuel adalah salah satu nabi, salah satu orang yang sangat disegani. Karena dalam waktu itu Tuhan pakai Samuel untuk mengarahkan orang Israel. Bahkan saudara ingat ketika Daud bersinah dengan Batseba ya. Batseba tidak hitung puluhan tahun saudara, Tuhan kirim Nabi Nathan untuk tegur siapa? Daud. Tuhan pakai apa saudara? Hamba-hambanya. Apalagi ketika umat Israel mereka ada dalam tanah pembuangan, Tuhan kirim Nabi Yesaya, Tuhan kirim Nabi Yeremia, Tuhan kirim Nabi Yeskiel untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak ibu saudara, saya pengen mendorong saudara. Mari kita lihat bahwa Tuhan memakai hamba-hambanya. Baik dalam pemberitaan firman Tuhan seperti ini. Atau mungkin dalam pembicaraan informal. Ngobrol tapi ada saran-saran firman Tuhan yang disampaikan. Itu tidak secara kebetulan. Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengarahkan saya dan saudara untuk memperhatikan kehendak Tuhan. Memperhatikan perintah Tuhan. Hasilnya ujung-ujungnya buat apa? Supaya saya dan saudara mengalami keajaiban. Amin saudara. Amin. Nah firman Tuhan yang kita dengar dalam beragam kesempatan. Baik itu dibungkus dalam model yang sederhana. Saudara dengar hamba Tuhan tua, tidak pakai PowerPoint. Cuma ayat ngomongnya pelan. Tapi itu firman Tuhan. Itu pun Tuhan pakai untuk mengarahkan saudara. Ada amin. Bahkan mungkin apa? Hal-hal lain yang mungkin kita dengar firman Tuhan dari hamba Tuhan terkenal, hamba Tuhan tidak terkenal, hamba Tuhan perintisan seperti saya ataupun hamba Tuhan dari gereja besar. Bahkan gini, hamba Tuhan yang teladan maupun hamba Tuhan yang tidak teladan. Tetapi Tuhan pakai mulut mereka untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengarahkan saya dan saudara. Ada amin? Pak, kalau
Bapak arahin kami, terus Bapak diarahin siapa? Ya saya juga punya mentor hamba Tuhan yang mengarahkan saya dalam pelayanan. Saya pengen kesaksian saudara dalam bagian ini. Saya ingat tahun 2013 ketika saya akan mulai praktek ketika lulus sekolah Alkitab angkatan pertama di Batu Malang. Biasanya siswa-siswi itu setelah sekolah akan praktek, magang ya saudara ya. Nah, baik secara resmi dari pihak sekolah ditempatkan sekolah maupun melalui jalur saya katakan jalur hubungan baik. Karena kenal pendeta ini, kenal pendeta itu saudara. Nah, di dalam proses-proses itu biasanya nanti ada kami doa puasa, minta Tuhan tolong pimpin kami dan sebagainya supaya ditempatkan di tempat yang tepat. Nah pada waktu itu memang biasanya kalau ada kenal sama pendeta A, pendeta B, apalagi bisa main musik, bisa setir, mobil dan sebagainya, biasa nanti diminta dan tidak pakai jalur resmi yang ditempatkan oleh sekolah. Nah tetapi pada waktu-waktu itu saya didekatin sama salah seorang hamba Tuhan, dikatakan sudah kamu ke tempat saya saja gitu ya. Om jamin begini, om jamin begitu dan sebagainya. Wah anak muda usia 19 tahun saudara waktu itu pikirannya udah kemana-mana gitu kan. Wah tapi kemudian dalam salah satu sesi seorang guru saya sampaikan. Mari mulai pelayanan saudara bukan berdasarkan penilaianmu terhadap nyaman tidaknya gereja kamu praktek. Tapi berdasarkan pimpinan Tuhan. Nah memang waktu-waktu itu saya lagi minta tanda sama Tuhan. Supaya benar-benar saya mau ambil keputusan apa. Saya harus isi formulir, ditempatkan sekolah atau pulang ke tempat asal. Nah pulang ke tempat asal ini bisa berarti pulang ke gereja lama atau ke tempat di mana saya kontak dengan hamba Tuhan tertentu. Nah ketika salah seorang guru saya sampaikan ini, saya seperti tersentak dalam hati. Wah gimana bisa kamu menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, minta Tuhan yang pimpin tolong, tapi pas praktek kamu pengen di tempat yang bagus gitu ya saudara. Karena memang ada beberapa gereja mereka katakan tempat basah gitu ya saudara ya. Wah jemaatnya royal kepada pengerja dan sebagainya. Wah akhirnya kalau saya tidak tanya Tuhan akan lebih tergoda terhadap hal-hal yang seperti itu. Tetapi saya tanya Tuhan dan Tuhan kirim arahan saudara. Saya tidak pernah bayangkan kalau saya mulai praktek kelas 1 tidak ditempatkan sekolah. Saya mungkin hari ini udah hilang panggilan. Karena apa? Fokusnya terhadap tempat yang basah itu. Tempat yang banyak berkat. Saya mungkin hari ini tidak berdiri di depan saudara. Bapak ibu saudara. Nah saudara lihat saya pun merasakan bahwa ini adalah bagian dari keajaiban Tuhan. Tuhan pakai hamba-hambanya untuk mengarahkan saya untuk kemudian dapat mengalami keajaiban Tuhan. Saya syukuri semua tempat-tempat persinggahan saya dalam hidup saya yang saya mulai dengan arahan Tuhan. Di sana semua terjadi keajaiban. Memang tidak mudah, memang tidak nyaman. Tapi ada hal ajaib Tuhan nyatakan. Ada amin saudara? Amin, puji Tuhan ya. Saudara lihat, sekalipun keajaiban adalah pekerjaan yang hanya Tuhan yang mampu lakukan. Namun ia masih memakai hamba-hambanya untuk mengarahkan umatnya menuju jalan keajaiban. Saya tidak minta saudara menghormati saya tidak minta saudara harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Itu kembali dalam diri saudara. Tapi kalau saudara percaya bahwa di dalam mulut hamba-hamba Tuhan, Tuhan taruh firman untuk mengarahkan saudara. Maka mulailah percaya. Ada amin? Bahkan maaf kata kalau di tempat ini tidak selalu saudara dengar semua yang enak kan saudara ya. Bahkan kalau kapan lalu yang pas seri surat Filipi ada yang udah ngantuk, ada yang gak paham dan sebagainya. Aduh kok Pak Gembala tidak sampaikan yang berkat yang enak di telinga ya. Saya tidak paham ini, tidak nyaman. Aduh kenapa ini singgung-singgung saya. Kenapa ini singgung-singgung dosa saya dan sebagainya. Saya percaya Tuhan pakai untuk mengarahkan saya dan saudara. Ada amin? Amin, puji Tuhan ya. Yang kedua apa yang harus kita pahami tentang keajaiban. Saudara perhatikan, keajaiban tidak terjadi semata-mata karena ketaatan kita. Tetapi oleh anugerah Allah. Saudara lihat ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan.
Nah, saudara perhatikan di sini, saya akan jelaskan sedikit bagian ini. Tabut perjanjian ini, saudara perhatikan, dia adalah sebuah peti yang di dalamnya terdapat 2 loh batu, yang di dalamnya ada pahatan 10 perintah Tuhan. Nah, saudara lihat tabut perjanjian ini adalah objek yang paling sakral dalam peribadatan orang Israel, saudara. Nah, di dalam peti ini, di dalam tabut perjanjian ini dikatakan ada buli-buli emas berisi mana. Yang kita tahu kalau mana ini juga adalah gambaran firman Tuhan ya. Kita makan firman Tuhan dan sebagainya. Yang Allah sediakan ketika Israel mengembara. Dan kemudian ada juga dikatakan ada tongkat Harun yang ada di dalam peti itu. Nah, saudara perhatikan, saya ada gambar ya kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Nah, di atas peti itu, saudara perhatikan di atasnya terdapat tutup peti yang dinamakan tutup pendamaian. Nah, di atasnya ini berdiam, ini di sini tidak ada, tetapi dalam catatan Alkitab dikatakan di atasnya ini berdiam sebuah awan yang bertanda, yang menjadi tanda kehadiran Allah. Jadi ketika umat Israel melakukan peribadatan, ketika Tuhan berkenan hadir, nanti ada awan menutupi. Nah, awan ini kemudian ada di atas tutup peti ini. Nah, saudara lihat, ketika Tuhan berkenan hadir dikatakan di atas tutup peti ini, berarti itu ditandakan bahwa Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel. Tuhan memberi belas kasihan karena ada korban pada waktu itu ya. Nah, saudara lihat, jadi kita bisa lihat di sini bahwa tutup pendamaian ini dikatakan melindungi umat Tuhan. Karena di sini Tuhan menyatakan kemurahan, Tuhan menyatakan pengampunan, Tuhan menyatakan anugerah Tuhan di situ. Tuhan menyatakan bahwa ketika umat berdosa ada persembahan korban yang disampaikan. Kalau saudara ingat bahwa persembahan korban itu dalam perjanjian lama adalah lambang kematian Tuhan ya. Lambang kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, kita bisa lihat juga di sini bahwa di atas tutup peti pendamaian ini, di atas tutup pendamaian ini adalah simbol di mana Tuhan menyatakan anugerah. Jadi begini, ketika peti ini diangkat, bukan hanya bicara soal perintah kehendak Tuhan yang harus kita ikuti, tetapi ketika peti perjanjian ini diangkat, ini juga melambangkan bahwa yang ada di depan bangsa Israel itu adalah anugerah Tuhan. Ya, saudara. Saya ulangi, agak rumit di bagian ini ya. Saya juga agak kesulitan untuk mengkalimatkan dengan sederhana. Saudara ingat kan, peti perjanjian ini disuruh diangkat oleh para imam. Peti ini juga dapat dilambangkan sebagai apa? Kehendak Tuhan, perintah Tuhan, firman Tuhan yang harus umat Tuhan ikutin supaya mereka menyeberangi sungai Yordan. Tapi peti perjanjian ini juga berlambang soal anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang ada di depan bangsa Israel. Nah, saudara lihat di sini, beranjak dari hal ini, dari pemahaman ini, kita lihat bahwa Tuhan ingin mengajarkan umat Tuhan di dalam menanti keajaiban, di dalam menanti mujizat. Tidak semata-mata karena ketaatan kita. Karena kita rajin ibadah, karena kita rajin berdoa, karena kita rajin persepuluhan, karena kita rajin memberi. Terus Tuhan sah dong Tuhan lakukan mujizat, sah dong Tuhan lakukan keajaiban. Kan saya taat. Nah, kalau begitu bukankah kita jadi orang yang sombong ya saudara ya? Karena kita berpikir dengan semua kebaikan-kebaikan kita pengen sogok Tuhan supaya apa? Nyatakan mujizat, nyatakan keajaiban. Tapi dari bagian ini kita belajar bahwa apa? Dalam menantikan keajaiban. Tidak semata-mata Tuhan menyatakannya karena kita taat. Karena kita baik. Karena kita orang yang tidak bercacat celah. Karena sejatinya firman Tuhan bagian lain katakan kita semua orang berdosa. Kalau ada mujizat, ada keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Bukan semata-mata karena kuat dan gagah saudara. Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Itu sebabnya juga hari ini di dalam kita berdoa, bergumul, menantikan janji Tuhan. Ingat bahwa semua itu berasal dari anugerah Tuhan. Makanya ketika saudara bergumul, saudara berdoa, minta
Tuhan nyatakan belas kasihan. Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Karena apa? Tidak ada hal di hidup kita yang kemudian dapat kita berikan kepada Tuhan untuk kita sogok. Tuhan, aku begini, aku begitu, aku puasa, aku doa, aku begini, aku begitu, aku rajin ibadah. Supaya Tuhan kerjakan mujizat. Tidak bisa, saudara. Tapi kita harus bergantung sepenuhnya terhadap anugerah Tuhan. Ada amin? Ada amin. Sedang bergumul dengan pekerjaan, mari Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Nyatakan anugerah-Mu. Sedang bergumul dengan sakit, penyakit, jasmani maupun rohani. Nyatakan sama Tuhan, Tuhan nyatakan anugerah-Mu. Mari saudara, di dalam menanti keajaiban, dalam menanti mujizat. Kalau kita kemudian kerjakan semua dengan kekuatan manusia kita, tidak bisa saudara. Kita siapa ini di hadapan Tuhan. Tapi mari harapkan anugerah Tuhan. Amin. Harapkan kemurahan Tuhan. Amin. Dalam pengalaman kita seringkali apa? Kita udah lakukan A, lakukan B, ternyata tidak berhasil. Udah doa puluhan tahun, udah puasa puluhan tahun mungkin saudara. Udah bergumul dan sebagainya, tapi kok tidak bisa-bisa. Barangkali bukan puasanya yang salah, bukan doanya yang salah. Tapi motivasinya yang salah. Mari hari ini berharap kepada anugerah Tuhan. Amin. Berharap kepada anugerah Tuhan buat pekerjaanmu, buat keluargamu, buat pergumulan doa-doa yang saudara naikkan ke hadapan Tuhan hari-hari ini. Ada amin saudara? Saya tulis seperti ini. Sekalipun keajaiban dapat terjadi melalui doa dan ketaatan kita, tetapi bukan kitalah alasan mengapa Tuhan menyatakannya. Kita pikirkan gitu ya. Wah, terjadi mujizat. Wah, ini karena aku berdoa sih, makanya mujizat terjadi. Itu separuh kebenaran saudara. Tapi saudara perhatikan, jangan lupa keajaiban apapun yang kita alami selalu bersumber dari anugerah Tuhan. Amin. Saudara sudah alami apa? Jangan sombong. Wah, itu karena saya doa sih. Itu karena saya rajin ibadah loh, enggak pernah bolos. Makanya ya sah-sah saja Tuhan lakukan keajaiban. Wah, jadinya kita sombong Bapak Ibu Saudara, sombong. Saudara harus ingat, semua hal yang kita nikmati itu anugerah Tuhan. Katakan anugerah. Anugerah Tuhan ya, itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita pahami dalam menantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita atau menantikan mujizat keajaiban. Saudara lihat yang ketiga, dalam penantian keajaiban ada masa Tuhan terasa jauh, tetapi sebenarnya ia sedang mempersiapkan jalan. Saudara lihat ayat 4. Hanya, baca deh ya supaya tidak ngantuk saudara. Puji Tuhan, ayat 4, 1, 2, 3. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Nah, saya agak ketika menyelidiki ini, kenapa ya repot-repot ya. Biasanya kan Tuhan pimpin tiang awan, tiang api, saudara ingat ya. Tiang awan kalau ada di depan, tiang api ada di depan, mimpin tidak pakai jarak gitu ya. Kenapa khusus untuk bagian menyeberangi Sungai Yordan harus ada jarak? Kenapa? Saudara lihat, saya coba cari di Google, Mbah Google, satu hasta itu berapa sih? Satu hasta katanya 0,45 cm, 3/4 meter ya. Nah, bila 2000 hasta maka sama dengan 900 meter. Artinya ada sekitar jarak 1 kilo. Ngapain buat nyebrang Sungai Yordan harus ada jarak 1 kilo. Make sense enggak saudara? Tuhan ada aja gitu ya. Ada aja kerjaannya gitu ya. Padahal kan ya gampang kan kalau tabut, misalkan tabut di kursi itu ya umat Israel di segini aja gitu ya. Terus ke belakang. Tapi kenapa harus ada jarak? Nah saudara lihat ada jarak antara umat dan tabut Tuhan. Kalau saudara ingat tabut Tuhan adalah perlambang pimpinan Tuhan ya. Lambang dari kehadiran Tuhan, lambang dari kehendak Tuhan. Nah saudara lihat apa yang dapat kita pahami di bagian ini. Di dalam penantian kita terhadap keajaiban Tuhan, tak jarang kita seringkali merasa bahwa Tuhan itu seperti berjarak dengan kita.
Betul ya saudara ya? Ada masa di mana ketika kita beribadah, berdoa, baru nyanyi intro udah nangis gitu ya saudara ya. Ada masanya di mana udah berdoa dan sebagainya, udah sejam mungkin, udah ibadah sungguh-sungguh. Kok aku merasa Tuhan gak sentuh hatiku ya. Padahal apa? Fokus, konsentrasi, padahal sungguh-sungguh. Benar saudara pernah mengalami itu? Tapi ada momen-momen lain baru ngomong ayat aja udah nangis, udah tersentuh hatinya, udah berkaca-kaca matanya. Tapi ada masanya nggak rasa apa-apa begitu saudara. Apalagi ketika hadapi pergumulan gitu saudara. Nah, seringkali dalam momen-momen kehidupan kita ada masanya Tuhan terasa ada jarak. Ada masanya Tuhan terasa begitu jauh dengan kita. Nah, apa yang harus kita pahami? Saudara perhatikan ayat 4 dikatakan begini. Maksud dari jarak itu ya, jarak 2000 hasta itu. Maksudnya supaya kamu mengetahui apa saudara? Jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi sengaja seakan-akan Tuhan berjarak dari orang Israel. Dalam kalimat saya, Tuhan mempersiapkan jalan seperti itu. Ada masanya dalam kehidupan kita, di dalam penantian kita terhadap keajaiban mujizat Tuhan. Rasanya Tuhan berjarak. Rasanya mungkin bahkan kita merasa Tuhan tidak ada. Tuhan perhatikan saya enggak sih? Gitu ya. Tuhan perhatikan doa-doaku enggak sih? Tuhan perhatikan air mataku enggak sih? Nah maksudnya saudara kenapa? Ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, ketika Tuhan seperti berjarak dengan kita, percayalah Dia ada di depan kita untuk mempersiapkan jalan yang harus saudara lalui. Ada amin? Amin. Ketika doa rasanya kok Tuhan tidak segera jawab. Ketika saudara datang kepada Tuhan pengen minta Tuhan menjamah hati saudara. Tapi tidak terjadi apa-apa. Percayalah bukan karena Tuhan marah sama saudara. Bukan. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. 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 Nah saudara perhatikan saya tulis begini. Keajaiban akan dialami oleh mereka yang mengerti bahwa sekalipun Tuhan terasa jauh, namun Ia terus bekerja di depan kita, mempersiapkan jalan untuk saya dan saudara mengalami keajaibannya. Ada amin? Ketika doa belum dijawab hari ini, pergumulan belum ada tanda-tanda perbaikan, ketika apa yang saudara doakan sepertinya tidak ada tanda-tanda yang baik, percayalah Tuhan pegang kendali. Amin saudara. Tuhan mampu menyatakan yang terbaik buat saya dan saudara. Hanya karena kemudian kita tidak merasa kehadiran Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Bukan berarti Tuhan tutup mata. Bukan berarti Tuhan tutup telinga. Bukan berarti Tuhan berpangku tangan dan hanya melihat kesusahan saudara. Tidak. Dia bukan Tuhan yang demikian sebab Dia adalah Tuhan yang maha memperhatikan umat-umatnya. Ada amin saudara? Amin ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang harus kita pahami dalam menantikan keajaiban Tuhan? Yang keempat, kekudusan menjadi bagian persiapan kita untuk mengalami keajaiban. Saudara lihat ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, baca sama-sama 1, 2, 3. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah saudara perhatikan bahwa bisa saja bagi Tuhan untuk melakukan perbuatan ajaib tanpa harus menunggu persiapan kekudusan dari orang Israel. Betul saudara? Karena apa? Dia Tuhan yang mampu. Tidak perlu ada unsur manusia dulu untuk Tuhan kemudian bekerja. Tapi saudara perhatikan di sini bahwa begini saudara tentang kekudusan. Nah kekudusan ini saya boleh kalimatkan menjadi semacam habitat ya, habitat di mana Tuhan dapat bekerja gitu ya. Saya coba ini gambarkan kepada saudara. Nah bukan berarti karena kita gambarkan ini bukan berarti Tuhan itu terbatas gitu ya saudara. Tapi saudara lihat bahwa kekudusan ini menjadi tempat di mana manusia
dan Tuhan dapat terkoneksi saudara. Hanya di dalam kekudusan. Kalau saudara ingat seperti telur ayam ya saudara ya. Telur ayam harus diirami dulu dalam suhu tertentu baru ayamnya menetas. Bukan kalau tidak menetas bukan karena si ayam dalam telur tidak mampu menetas. Bukan karena si induk tidak mau irami. Tapi karena apa? Tidak ada suhu yang pas. Gitu ya saudara. Nah kekudusan saya boleh gambarkan demikian. Ini menjadi semacam habitat di mana Tuhan mampu bekerja. Tentu Tuhan dapat bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi saudara lihat di sini. Bahwa kekudusan saya tidak sedang mengarahkan saudara. Oh saya harus hidup kudus ya harus saudara. Tapi jangan lihat bahwa apa ya. Kekudusan ini kita lakukan supaya kita sogok Tuhan. Tidak saudara. Tetapi kita mempersiapkan diri. Ini menjadi respon kita supaya apa? Tuhan dapat bekerja menyatakan keajaiban dalam hidup saya dan saudara. Saudara, bicara kekudusan, bicara hidup yang kudus. Rasanya asing ya hari ini ya. Rasanya kalau dibilang, ayo Jumat, hidup kudus. Saudara tuh kayak dikasih beban 1 ton langsung, wah gitu ya. Kenapa? Untuk hidup kudus hari-hari ini tidak mudah, betul? Hidup kudus tak mudah. Dunia sekitar kita mendorong kita untuk hidup tidak kudus, saudara. Kenapa? Mustahil untuk hidup kudus di tengah-tengah keadaan dunia seperti ini. Tapi saudara, kabar baiknya buat saya dan saudara. 2000 tahun yang lalu, Kristus telah mengkuduskan saya dan saudara. Amin, saudara. Amin. Ini yang kita katakan sebagai pengudusan. Kekudusan secara status. Artinya dulu kita manusia berdosa, tidak dapat hidup dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengubah status kita. Dari tadinya orang yang berdosa menjadi orang yang diampuni dosanya. Nah hari ini Tuhan mau saya dan saudara untuk hidup berdasarkan status kita. Kalau dulu sebelum kenal Tuhan status kita ini apa? Orang berdosa, orang jahat, tidak layak diampuni dan sebagainya. Tapi ketika kita menerima Kristus, Kristus mengubah status kita menjadi orang-orang yang telah dikuduskan. Mari hari ini saya mengajak saudara sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, mari hidup di dalam kekudusan itu. Amin. Amin. Pak saya tidak bisa hidup kudus, saya tidak bisa begini. Bisa saudara. Kalau saudara kemudian mengimani apa yang Kristus sudah lakukan. Dan kabar baiknya bahwa apa? Di dalam kekudusan inilah Tuhan akan menyatakan keajaiban. Jadi kurang lebih kalimat sederhananya. Mari jaga hidup saudara. Amin. Jaga hidup anak-anak muda, suami, istri, orang tua. Mari jaga hidup. Jaga bibir lidah kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hati kita. Memang kita tidak bisa untuk kemudian, wah Pak gimana bisa dan sebagainya. Tapi saudara saya percaya bahwa kekudusan yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Itu semacam memberi kita kemampuan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika saudara hidup kudus di hadapan Tuhan, terus berusaha menjaga hidup saudara di hadapan Tuhan. Saya percaya mujizat tidak jauh dari hidup saudara. Amin. Keajaiban tidak jauh dari hidup saudara. Kalau saudara kudus dalam pekerjaanmu, lakukan semua yang Tuhan kehendaki. Maka promosi tidak jauh dari pekerjaanmu. Amin saudara. Dalam hubungan keluarga, suami istri. Kalau saudara membangun keluarga saudara dalam hidup yang menghormati Tuhan. Bukan mustahil Tuhan mengerjakan keajaiban. Amin. 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 Mari semangat untuk hidup kudus ini. Kita apa ya saudara ya. Kita galakan di sepanjang tahun ini. Sebagai persiapan kita untuk apa? Tuhan mampu menyatakan keajaibannya dalam hidup kita. Amin. Amin ya saudara ya. Puji Tuhan. Kita lihat ada contoh-contoh Alkitab dan pengalaman-pengalaman mereka dengan kekudusan Tuhan. Dan kemudian Tuhan menyatakan keajaiban ya. Saudara lihat pengalaman kekudusan Musa dan semak belukar yang bernyala-nyala. Ya dalam Keluaran 3 ayat 1-6 saudara ingat ya. Ketika sebelum Musa diutus ke Mesir untuk menyelamatkan umat Tuhan. Musa mengalami perjumpaan
dengan Tuhan dalam bentuk semak belukar yang menyala-nyala. Ketika Musa tertarik, siapa yang tidak tertarik ya saudara ya? Lihat semak, terbakar nyala api tapi tidak hangus gitu ya. Pasti akan penasaran. Ketika Musa akan berjalan ke situ, terdengar suara, Musa tanggalkan kasutmu sebab tempat ini adalah tempat kudus dan sebagainya. Tuhan pengen Musa memahami, menghormati kekudusan Tuhan. Dan benar, setelah itu Tuhan pakai Musa menyatakan keajaiban. Betul ya saudara ya? Bahkan kalau saudara lihat dalam pengalaman Yesaya. Ini sekali lagi kalau saudara ingat, Yesaya ketika dia akan diutus Tuhan dikatakan dia seorang yang petah lidahnya. Seorang yang tidak bisa bercakap-cakap lah dengan baik. Gak bisa public speaking dengan baik. Tetapi dalam penglihatan Yesaya lihat bahwa ada seorang malaikat kemudian menaruh bara di mulutnya Yesaya. Ini gambaran bagaimana Tuhan menguduskan bibir mulut Yesaya untuk kemudian dia menjadi kepanjangan suara Tuhan, menyatakan keajaiban Tuhan. Jadi saudara lihat, ketika kekudusan Tuhan dijunjung tinggi dalam pekerjaan, dalam keluarga, hubungan suami istri, anak-anak. Di situ Tuhan menyatakan keajaiban. Bagaimana kita menghormati Tuhan hari-hari ini? Apakah menghormati Tuhan hanya di gereja? Wah, kita angkat tangan, kita tutup mata, diam. Tapi bagaimana dalam keluarga? Bagaimana dalam pekerjaan? Bagaimana dalam hubungan suami istri? Apakah kita menghormati Tuhan? Apakah kita menjaga diri kita? Ya, kesimpulan saudara. Nah, saudara perhatikan. Kesimpulan, keajaiban yang dikerjakan Allah melalui hidup Yosua dan orang Israel, sesungguhnya sekalipun ini dicatat dalam perjanjian lama, tapi ini sebenarnya adalah gambaran yang sama dengan apa yang dilakukan Yesus dalam perjanjian baru ya saudara ya. Nah, saudara lihat, Yosua membawa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan ya. Tapi saudara lihat bahwa Yesus dalam perjanjian baru, Yesus membawa orang-orang yang percaya kepadanya, bahkan semua manusia, menyeberangi atau keluar dari dosa dan maut menuju Kanaan sorgawi. Kalau Yosua membawa orang Israel keluar, kemudian menyeberangi sungai Yordan masuk tanah Kanaan. Tapi Yesus yang saya dan saudara sembah, yang kita tinggikan namanya, Yesus membawa saya dan saudara menyeberangi, keluar dari hidup kita yang berdosa, dari kehidupan kita yang harusnya ada di dalam maut. Kemudian saya dan saudara layak untuk menikmati sorga yang kekal. Kanaan sorgawi juga ini bisa bicara soal janji-janji Tuhan. Bukan hanya hidup yang akan datang, tapi hidup di masa kini. Ada pembelaan, ada keajaiban, ada mujizat, ada pertolongan, dan sebagainya. Selanjutnya, keajaiban yang Yesus lakukan lebih besar dari keajaiban yang Yosua dan Israel alami. Jadi saudara lihat, gambaran yang terjadi dalam Yosua dan orang Israel, dan kemudian apa yang Yesus kerjakan. Polanya sama ya saudara ya. Polanya sama. Nah, saya dan saudara kita beriman kepada Tuhan yang dahsyat seperti ini. Seperti dia mampu menyatakan keajaiban orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Hari ini kita juga dibawa oleh Yesus, telah menyeberangi, telah keluar dari kehidupan yang berdosa, dari kehidupan yang dimurkai Tuhan, dari kehidupan yang pantas ada di dalam maut, saudara. Bukankah apa yang Yesus lakukan lebih besar dari yang Yosua lakukan? Mungkin saudara ingat saya selalu sampaikan, buat hidup yang kekal aja buat saya dan saudara. Keselamatan aja Tuhan sudah kerjakan. Ini keajaiban terbesar, betul saudara? Keselamatan, keajaiban terbesar aja Tuhan sudah kerjakan. Masakan untuk doa-doa saudara, untuk masalah pergumulan hari ini. Masakah Tuhan kemudian tidak mampu kerjakan? Ada amin saudara?
Masakan Tuhan tidak mampu lihat itu semua. Yang paling besar, saya katakan problem manusia yang paling besar, yaitu dosa aja. Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah selesaikan. Masakan untuk doa-doa saudara hari ini. Pergumulan pekerjaan, keuangan, sakit penyakit dan sebagainya. Perubahan diri dan sebagainya. Masakan Tuhan tidak mampu kerjakan sih. Saudara menyembah Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang luar biasa. Tuhan pembuat keajaiban. Kalau dia mampu mengerjakan keajaiban bagi Yosua orang Israel. Tuhan kerjakan keajaiban dengan mengampuni dosa dan saya dan saudara. Dia mati dan bangkit saudara. Masakan untuk hidup hari ini. Tuhan tidak mampu menyatakan keajaiban. Tentu semua butuh proses. Tapi pertanyaannya, adakah kita percaya? Mari saudara yang lihat telaah dalam hati, adakah kita percaya sama Tuhan? Amin. Amin. Saudara ingat kapan saudara pertama kali bertobat disentuh Tuhan. Wow, itu keajaiban terbesar saudara. Keajaiban terbesar. Keajaiban terbesar. Masakan untuk doa jodoh, doa pekerjaan, doa sakit penyakit, doa kebutuhan ini, kebutuhan itu. Masakan Tuhan tidak mau kerjakan. Amin. Percaya, beriman terus bahwa Tuhan terus mengerjakan keajaiban. Mari kita datang kepada Tuhan, tiada yang seperti Engkau.